Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita melihat ada satu amatan yang cukup tajam dan saya kira sangat baik kalau kita memahami ini karena berkaitan dengan siapa sosok Jokowi sebenarnya yang sebelumnya dinilai oleh PDIP hanya sebagai seorang petugas partai. Namun, benarkah Jokowi hanya seorang petugas partai? Belakangan, menurut seorang mantan menteri ini, ternyata Jokowi adalah orang yang sangat memiliki kekuatan besar. Bahkan dia mengatakan PDIP sempoyongan tanpa Jokowi. Siapakah orang itu? Mari kita lihat. Sahabat kalian, Presiden Joko Widodo dianggap tidak dapat berbuat banyak tanpa PDIP. Ternyata anggapan tersebut keliru. Faktanya Jokowi justru bersinar mengendalikan perpolitikan Indonesia. Adalah mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazir yang memberikan amatan akan hal tersebut, yang mengatakan bahwa Jokowi memiliki kecerdikan yang membuat Partai Banteng Moncong Putih tidak mampu berbuat banyak. Sahabat sekalian, tentu ini satu pelajaran menarik yang harus kita dalami lebih jauh. Fuad Bawazir mengatakan bahwa masih terngiang-ngiang di telinga kita ketika Ibu Megawati mengatakan Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa dukungan PDIP. Dan publik sepertinya percaya saja pada pernyataan itu, bahwa Jokowi itu tidak ada apa-apanya tanpa dukungan PDIP. Itu disampaikan Fuad Bawazir kepada kantor berita politik Ermol Minggu 31 Desember. Jokowi masih menurut dia hanyalah seorang petugas partai, meskipun dia sudah nyata-nyata seorang presiden. Pernyataan itu oleh sebagian besar rakyat dinilai pelecehan terhadap jabatan presiden. Jelasnya, sahabat sekalian, dia melanjutkan, begitulah PDIP merasa memiliki dan mengontrol sepenuhnya Jokowi. Dan rupanya yakin bahwa Jokowi sangat bergantung pada kedikdayaan PDIP. Tanpa kekuatan PDIP, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah keyakinan PDIP, ujarnya. Sampai-sampai kasus Harun Masiku yang masuk ke wilayah non-eksekutif atau yudikatif sekalipun tidak terjamah, diduga karena kuatnya pengaruh eksekutif PDIP ke yudikatif, imbuhnya. Padahal kata Fuad itu justru sebaliknya. Jokowi malah hilang kesabaran dengan PDIP dengan melakukan perlawanan. Fuad mengatakan lama-kelamaan kesabaran Jokowi ada batasnya. Dengan kesabaran Jokowi melawan sedikit demi sedikit. Tapi rupanya tidak mendapat respon yang seimbang. Sampai-sampai Jokowi akhirnya benar-benar bangkit menunjukkan kekuatannya dan meninggalkan PDIP. Beber salah satu pendiri Partai Hanura tersebut. Saat ini lanjut Fuad, PDIP telah ditinggalkan Jokowi dan menilai Banteng sudah tidak bertanduk lagi. Di luar dugaan PDIP ditinggalkan Jokowi, rupanya justru PDIP yang tidak ada apa-apanya. Sempoyongan tidak keruan. Kawan-kawan PDIP berbalik meninggalkannya dan bergabung ke Jokowi. PDIP kini tampak kebingungan, ungkapnya. Menyesal tapi nasi telah menjadi bubur. Dalam berbagai survei, perolehan suara PDIP menunjukkan melorot, sementara Jokowi masih tetap berjaya, bebernya lagi. Sahabat kalian, masih kata Fuad bahwa publik menduga PDIP laksana unta di padang pasir yang mulai kekurangan persediaan air. Banyak yang telah putus asa sebelum sampai garis finish. Itu pun belum usai pertempuran. Misalnya ada kasus Harun Masiku dan kepala BIN yang masih menggantung, tukas Fuad. Sekali lagi ternyata PDIP yang sempoyongan dan tidak ada apanya ditinggal Jokowi. Ironi politik, sungguh ironi, tutupnya. Sahabat sekalian, amatan ini memberikan kita satu informasi bahwa ketika orang itu direndahkan terus-menerus, pada akhirnya dia akan bangkit. Dan dalam politik, apa yang dijadikan sebagai sebuah keputusan oleh Jokowi terhadap PDIP, dalam analisa Fuad ini berarti menunjukkan bahwa orang pasti punya kemampuan. Hanya saja kadang orang tidak menunjukkan karena ya tadi masih menghormati ini dan lain sebagainya.
tetapi ketika memang sudah tidak dihargai, dia akan bangkit gitu. Tetapi yang menarik untuk kita lihat lebih jauh, benarkah PDIP itu sempoyongan sekarang? Tadi Fuad Bawazir juga sudah memberikan sebuah analisa bagaimana sempoyongan itu ya terjadi, atau misalnya bisa kita jadikan indikasi bahwa betul-betul PDIP itu sempoyongan, mulai dari elektabilitas Ganjar Mahfud yang melorot dan banyaknya orang PDIP yang berbalik arah ke Jokowi meninggalkan Megawati. Kemudian kalau kita lihat berita terbaru nih ya dari PDIP, judulnya di tempo.co, Hasto sebut kubu lain lakukan politik pecah belah dan politik uang. Ini disampaikan oleh Sekjen Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto, memastikan 4 partai koalisi pengusung calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud solid dalam pemilihan presiden. Dia mengatakan meskipun ada pihak-pihak terutama dari tim pemenangan 08 yang dalam kurung Prabowo Gibran mencoba untuk melakukan berbagai skenario untuk membelah, melakukan politik divide et impera, bahkan dengan melakukan praktek-praktek politik uang, ini menunjukkan ada kekhawatiran, kata Hasto saat menghadiri kegiatan Ganjar Mahfud 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Theater pada Sabtu 30 Desember 2023. Sahabat kalian, mengapa kemudian pernyataan Hasto seperti itu? Ya. Dan mengapa dia mengatakan bahwa partainya ada upaya ya memecah belah, melakukan praktek politik pecah belah dan seterusnya. Ini boleh jadi menunjukkan bahwa apa yang dianalisis oleh Fuad Bawazir mendekati realita atau kebenaran. Dan kalau kita lihat sahabat sekalian, ya dahulu memang pernah ya sempat viral juga bahwa Megawati pernah mengatakan Pak Jokowi itu yang ngono loh, mentang-mentang lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP Perjuangan juga tuh kasihan dah, kata Megawati. Sahabat kalian, ini memang satu fakta yang menarik ya untuk politik di Indonesia. Dan jauh sebelum itu ada juga yang menilai bahwa 9 tahun Jokowi, petugas partai yang kini total pegang kendali. Itu ada di CNN. Di situ disebutkan bahwa langkah Jokowi secara manusia adalah hal yang memang biasa karena dia dalam tekanan, dan pada saat yang sama dia akan masuk pada sesi akhir kekuasaan, maka dia perlu untuk bertahan. Nah, upaya Jokowi memasukkan anak-anaknya ke ruang-ruang politik adalah cara yang dinilainya efektif untuk bertahan secara politik. Itu seperti disampaikan oleh peneliti Formapi Lucius Karus yang menganggap kiprah Jokowi sebagai presiden selama 9 tahun terakhir ini tak sekedar sebagai petugas partai, melainkan juga memainkan peranannya sebagai politikus. Dia dari bukan siapa-siapa tapi bisa mengendalikan yang paling kuat sekalipun, kata Lucius kepada cnnindonesia.com Rabu 18 Oktober 2023. Lucius menilai Jokowi terlihat sedang menampakkan atau menanamkan pengaruh keluarganya di kancah politik. Caranya dengan membangun sebuah dinasti politik melalui penempatan anak-anaknya di jabatan politik, di jabatan publik jelang lengser dari jabatan presiden pada 2024 mendatang. Baginya, sulit beranggapan bila Jokowi tak ikut-ikutan memberikan pertimbangan bagi anak-anaknya untuk mengisi posisi kepala daerah atau ketum parpol selama ini. Sulit mengatakan Jokowi tak ikut memberikan pertimbangan pada langkah politik pada anak dan keluarganya. Saya kira semangat membangun dinasti itu muncul dari Jokowi, kata dia. Dan perjalanan biasa yang sudah menikmati kekuasaan dan sadar dia sebentar lagi akan kehilangan itu. Jadi ini fase ketakutan Jokowi akan berakhirnya masa jabatan dia sebagai presiden. Dorongan itu manusiawi sekali, sehingga dia tetap bertahan apa yang dia lakukan termasuk mendorong anak-anaknya, kata dia. Nah, sahabat kalian, ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya dalam politik yang terjadi kaitan dengan Jokowi dengan PDIP adalah satu hal yang berlangsung tidak serta-merta. Memang ada kronologi yang membangun semua itu kenapa terjadi. Namun di balik itu semua, kalau kita mau berpikir secara lebih luas, akankah hal-hal atau langkah-langkah seperti itu merupakan satu langkah yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia?
Inilah perspektif kita sebagai rakyat. Namun bagaimanapun dari sisi fakta itu sebuah pelajaran bahwa dalam kehidupan berpolitik sekalipun sikap saling menghargai itu sangat penting sebelum satu sama lain pada akhirnya melihat siapa yang sesungguhnya punya kekuatan. Namun dalam sejarah kehidupan manusia, kekuatan memang sebuah hal yang sangat luar biasa. Namun kebenaran dan kesungguhan komitmen dalam kebenaran adalah hal yang lebih luar biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.